nggih sepurane nggih. Ya. Kerja di kantoran ataupun di tempat Kandang. yang bersih. Ya. Itu modalnya juga tinggi. Sedangkan itu nanti kita dapat gajinya juga segitu-gitu. Kan UMR. Sedangkan kita di kandang kita juga bermodal. Tapi ini kan punya kita sendiri. Sedikit pun, walaupun hasilnya sedikit, tapi kan punya sendiri. Kita lo bos, kita lo juragan. Gitu. Betul. Kalau bisa kita lo mengerjakan orang-orang yang membutuhkan. Oke, saudaraku, sobat Reco Barong Farm dimanapun panjenengan berada. Kali ini kita sudah bersama beliaunya, sang pemilik farm yang ada di sini. Tadi ada beberapa ekor kambing ya, dan juga banyak sekali cempe-cempenya. Yang pasti kita ada di wilayah Tulungagung dan kita kenalan langsung dengan beliaunya. Oke, selamat siang. Selamat siang. Ibu atau Mbak? Ibu. Ibu Dia. Iya. Kalau saya memanggilnya Ibu Dia, ya, biar juga saudara-saudaraku Reco Barong Farm kenal dengan beliaunya. Bu, kenalan dulu biar teman-teman juga kenal sama panjenengan. Nama siapa, alamat kandang ini gimana, dan juga nama farmnya apa, perlu kenalan. Oke. Diperkenalkan nggih, kula Dia, kandangnya Sumin Farm. Dugi Sambirobyong Sumber Gempol Tulungagung. Sambirobyong. Desanya Desa Sambirobyong. Sumber Gempol. Kecamatannya Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Oke, Bu Dia, nama farmnya Sumit ya? Sumin Farm. Sumin ya, Iya. Sumin Farm. Sumin Farm. Alasannya kenapa dulu kok punya inisiatif terus namanya kok Sumin Farm? Nama Sumin Farm itu dari nama almarhum Bapak. Oh, Almarhum Bapak namanya Sumin Tarno. Nah, kita ambil Sumin Farm. ya. Jadi nama Mengenang Sumin beliau. Farm itu diambilkan dari almarhum Bapak. Dan untuk peternakan kambingnya Sumin Farm ini sudah berdiri sejak kapan? 2 tahunan. Berarti tahun 2000. Ini 2004, berarti 2002. 2022. Dan mengarahnya ke Untuk sementara ini masih breeding pedaging dengan kalau ada yang jantan kita sisihkan dulu untuk biar digemukkan. Tapi yang kita fokuskan untuk anak-anaknya itu, ini kan semuanya banyak yang indukan. Jadi anak-anaknya itu yang kita keluarkan dari umur 1 bulan ataupun 2 minggu. Kalau sudah ada yang kita keluarkan. Oh, ngoten. Jadi terjunnya di breeding, breeding daging lah, daging. Di usia 1 bulan, 2 bulan itu sudah dikeluarkan untuk anak-anaknya. Jadi mayoritas di kandang Sumin Farm ini adalah induk-induk ya Bu ya. Induk. Dan untuk perawatan Bu di kandang Sumin Farm ini panjenengan sendiri atau ada teman atau juga anak kandang yang membantu ya di Sumin Farm? Anak kandang ada, anak kandangnya ada, terus ada keponakan yang tinggal di sini. Itu juga ikut andil. Misal kata memang kalau saya tidak bisa ke kandang, dia bisa langsung ke kandang. Dan kapasitas berapa ekor untuk saat ini? Untuk indukan 70-an. 70 induk. Terus pejantannya ada? Pejantannya ada 3, tapi yang satunya masih umur 1 tahun berapa itu belum yang aktif masih 2. Masih 2 yang di depan. Kalau di total mungkin kurang lebih ada hampir atau bukan lebih dari 100 ekor sama cempe-cempenya. Kalau sama cempe-cempe bisa lebih 100 ekor. Sama cempe-cempenya. Padahal ini yang mengelola panjenengan sendiri Bu. Atau perempuan itu mengelola peternakan
alasannya apa panjenengan sebagai ngapunten, sebagai wanita, sebagai perempuan kok tidak ingin memulai usaha ataupun cari usaha yang lain selain di dunia peternakan kambing? Karena apa, masyarakat awam sepahamnya kalau di dunia peternakan kambing itu satu, kotor, tukang ngarit, baunya pasti sampai dengan sebagai wanita kok tidak ingin usaha buka toko atau juga buka salon atau mungkin buka warung seperti itu, kok malah ingin terjun di dunia peternakan sing ambune iki perengus. Ambune nggak enak ya Mas. Ambune perengus. Ambune nggak enak. Sekarang gini, Ya. kita buka toko, bukannya kita itu sekarang toko sudah mayoritas semuanya online. Ya. Terus salon pun itu jangka panjang, cuman semua yang di salon itu semua sudah banyak. Ya. Kita bersaing di situ juga banyak. Sedangkan kalau di dunia peternakan kambing, kita memanfaatkan lahan yang ada, memanfaatkan limbah yang ada. Contohnya maksudnya limbah itu kayak kita tanam jagung itu kan ada limbahnya. Ya. Nah, itu bisa kita pakai buat pakan. Sedangkan peternakan itu 80% dari pakan. Nah, daripada limbah dari apa yang kita tanam itu dibuang sia-sia, kan kita manfaatkan ke arah pakan. Nah, dari situ Dan sayang. untuk pakannya panjenengan ini untuk lahannya pun juga ada. Nggih, Jadi tinggal nanami dan itu bisa dimanfaatkan. Ngoten Itu lahan ceritanya. pun juga nggak Sudah harus ada. nyewa, nggak harus Insya Allah beli mboten. juga, jadi Nggih. sudah tersedia. Sudah tersedia. Dan dari situ kan sayang. Kalau nggak dimanfaatkan kan sayang. Ya Tapi- siapa tahu nanti kita bisa mengeluarkan produk pakan kita. Lah, Ya, ngoten loh. Bagus. Ngoten. Itu juga sekarang juga peternak-peternak juga banyak peternak yang juga tanpa ngarit. Nah, Seperti itu. nggih, Peternak, apalagi peternak-peternak muda yang zaman sekarang sekarang terobosan-terobosan itu sangat-sangat Alah, luar nggih, biasa. iya. Nggih. nggih, Banyak sekali peternak muda milenial ya. nggih. Peternak muda yang milenial ini meskipun juga terjun di peternakan, Peternakan. tetapi tidak bau perengus, Nggih, tidak iya. harus ngarit Ngarit. dan juga lain Nggih, sebagainya. nggih. Nggih. Jadi panjenengan kerso dolanan wedhus ibaratnya ngulek-ngulek wedhus iki karena juga mungkin lahan ada, Nggih, pakan melimpah. nggih. Tetapi sing nomor satu yang saya pertanyakan itu, biasa kalau perempuan itu memang ini maca loh Bu, nampak tok nonton biasanya, mungkin membantu pun juga di Sekedarnya. sekedarnya saja. Iya. Tapi lek panjenengan kok malah terjun dhewe dan juga ngulek-ngulek dhewe sampai ngedusi wedhus pun sendiri. Kok sampean kok yo nggak duwe rasa isin apa piye disawang masyarakat awam kok nggak isin Ibu sampean? Nggak tahu Mas. Ini yang jadikan kita nanti bisa glowing yo ini. Oh. Waktu mandi kan memang bau kambing, Iya, bau kotor. Nggih. Tapi nanti kalau sudah sampai di rumah, Nggih, nggih. kita mandi, ganti baju, kita jalan keluar sudah tidak Yes, bau wangi kambing nek, lagi, yo. wangi Nggak lagi. ngerti ya neng. Nggak ngerti. Neng Nggak mal, tahu. neng mal juga nggak ngerti. Nggak ngerti. Kalau nggak buka, misalnya nggak buka TikTok, nggak buka Facebook, nggak buka apa, nggak ngerti. nggak ngerti. Apalagi kalau yang nggak berteman, taunya kok enak menjalan-jalan itu loh. Mungkin kalaupun juga pergi ke mall ataupun juga lain sebagainya, meskipun beli apa-apa juga nggak ditekoni. Tapi tukang ngarit atau piye nggak ditekoni. Nggak ya, ada. Bu. Yang penting kan sudah dibayar. Yang penting kan gue duit oke. duit oke. Jadi screen apa namanya, skincare. Nah, Skincare-nya skincare itu. Bu Diah pun juga hasil dari cempe. Hasil Tetapi- dari cempe. Tapi skincare juga tidak bau perengus loh Bu. Mboten Tidak- wangi. Tidak bau perengus dan juga tidak Harum. bunyi mbek-mbek tidak. Enggak. Harum. Gitu. Dan Ibu memang untuk panjenengan memang sudah berjalan di dunia breeding pedagang ini, apakah dari
aktivitas panjenengan di keseharian itu memang cukup di kambing ini, apakah ada usaha-usaha lain? Ya ada yang pertanian ada Mas, Ya. terus kayak kolam, Oh, kolam ada. kayak pertanian juga ada. Jadi usahanya panjenengan ini selain di peternakan ini juga ada lagi, maksudnya Oke. bukan cuma fokus di peternakan ini. Betul. Oke, oke. Dan nanti mungkin ada pelebaran panjenengan kan setiap hari juga merah kan Bu? Nggih. Setiap hari Nggih. merah. Karena juga cempe-cempe di peternakan Sumin Farm ini setiap barusan lahir itu Nggih, pisah. dipisah gitu. Nggih, pisah dari induk. Langsung pisah Langsung, induk. nggih? Iya. Langsung pisah induk. Itu kayak sistem teman-teman yang terjun di dunia kambing perah. Nggih. Kambing perah kayaknya juga seperti itu. Alasannya kenapa Bu kok dipisah langsung? Nggak Kalau- bisa nih. Itu lebih pertama Nggih. kita lebih cempenya itu lebih cepat besar. Ya. Pertama, kedua ada keuntungan lagi indukannya itu cepat kita IB-kan. Nggih. Misalnya 40 hari Iya. setelah habis dia bersih, Nggih. 40 hari itu insya Allah bisa kita IB-kan lagi. Jadi kan kalau seperti itu kan 1,5 tahun itu bisa beranak 2 kali Thomas. Oh gitu, biar Cepat. cepat untuk induknya Induknya birahi lagi. berahi lagi. Kalau ini ikut misalnya anaknya seperti ikut induknya, itu kan pasti untuk sapehnya itu 3 sampai 4 bulan Betul. tuh. Ya. 3 sampai 4 bulan itu baru sapeh, baru Ya. dia memulihkan badannya. Ya. Habis itu baru minta IB. Nah, itu kan kelamaan. Gitu. Seperti itu. Meskipun panjenengan setiap hari merah itu juga tetap Dikasihkan. Ya, sama dikasihkan. cempenya. Iya kan kita kan bukan untuk kambing perah. Ya. Kalau kambing perah kita ambil susunya memang susu yang bisa jual. Ah, Kalau di sini memang tak ambil susunya tapi dikasihkan anaknya lagi, cempenya lagi. Dan biar cepat punya cempe-cempe lagi, adik lagi. Kan katanya dijadikan mesin ATM. Ya, Kalau kelamaan oke, yo oke. kesuwen menggantung Oke. ATM-nya nanti. Biarin nggak ada tuh. Sekiranya sentai lagi menggantung hitam lagi nanti sudah. Belum bisa beli. Untuk cempe-cempe yang ada di kandang Sumin Farm itu rata-rata kan 1 bulan itu 1 bulan 2 bulan untuk keluarnya Oke, Ibu ya. 1 bulan 2 bulan. 1 bulan 2 bulan keluar, dan seperti itu memang sudah ada pengepul atau gimana yang ngambil satu orang itu, atau mungkin diecer panjenengan memasarkan kemana-kemana gitu. Ya kita misalnya ya harus aktif ikut ke grup jual beli cempe, terus juga nanti ya ada teman ataupun juga nanti ada sing kayak saudara papa sing mau ngambil, nggih, memelihara. Terus dari kawan-kawan semuanya itu nanti kan sudah tahu, oh di sana ada sing misalnya di kandang Sumin Farm ada cempe-cempe yang untuk daging, bukan kambing untuk kontes, kan gitu sudah tahu. Jadi mereka sudah datang sendiri Mas. Dan panjenengan kan selama ini sudah berpengalaman di perah susu, di perah susu karena sudah setiap hari Nggih, merah. Setiap hari nggih. Setiap hari merah. Kenapa panjenengan tidak ada pelebaran bisnis peternakan panjenengan ke kambing perah? Kalau kemauan itu ada, Ada. tapi enggak sekarang. Oh, gitu. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa ke arah situ. Tapi untuk sementara ini ya namanya kita masih belajar ya Mas yo. Masih belajar. Caranya sing tahap yang ringan-ringan aja dulu. Jadi perawatannya kan masih belum memerlukan perawatan sing terlalu khusus, orang-orang sing terlalu wis harus yang bisa berpengalaman di arah situ. Jadi pada intinya planning itu ada. Ada, Planning itu ada. ada. Dan mungkin di kandang Sumin Farm tadi saya sempat melihat ada beberapa ekor kambing peranakan Etawa. Oke. Apakah juga panjenengan itu nanti punya planning untuk terjun juga di kambing peranakan Etawa, mungkin di breeding kontes ataupun juga Insya Allah nggih nanti kalau sudah
sudah pelebaran kandang lagi Mas Ini ya. kan mungkin ada rencana ini Nggih. sudah tahap Nggih. pelebaran kandang ini Nggih, kayaknya. nggih, yang di belakang yang di samping yang sebagian timur itu Nggih. nanti lurus ke selatan nanti memang ke arah breeding contest. Breeding contest. Nggih. Makanya itu yang untuk PE itu memang sengaja di situ nanti kalau sudah minta IB kita IB-kan yang pejantannya itu yang pejantan yang bagus. Yang kelas kontes Nggih, lah. yang Karena kelas juga kontes, nggih. mengarahnya breedingnya ke Nggih. breeding kontes. Nggih, Jadi ya kita nanti minta bantuan kawan yang dari farm mana yang Nggih. sudah ada namanya Nggih. atau ya nama itu tetap ada cuman senior memang ya. senior Ya, kita lebih senior. terus memang pejantannya itu bagus. Nggih, Dan nggih. itu nanti kita lihat dia bisa jadi babon cetak apa enggak Nah, kan gitu. Kalau jadi babon cetak kita nanti pakai, kalau enggak ya kita cari lagi kan Oke. seperti itu. Jadi pada intinya itu pun juga seiring waktu yang berjalan nanti pasti Nggih. panjenengan juga akan mengenal sendiri di dunia Nggih. kontes itu. Nggih, Nggih, nggih. nggih. Dan selama ini Bu Tia, panjenengan merawat kambing-kambing meskipun juga breedingnya breeding berganti. Kendala-kendala apa yang sering panjenengan alami di peternakan panjenengan mengenai dengan kambing-kambing yang panjenengan rawat? Ya kadang ya namanya hewan yo Mas. Nggih. Ya kadang yo ada faktor dari cuaca, kadang ya sakit, kadang yo moro-moro yo nggak bisa berdiri itu pernah, terus kembung, terus batuk pilek. Apalagi kalau cuacanya musimnya siang panas, malam dingin kayak Iya. gini kan mayoritas kambing itu kadang batuk sama pilek. Batuk pilek. Nggih, Betul, batuk pilek Nggih. itu kayak mayoritas selalu seperti itu. Kalau perawatan panjenengan kalau mengenai dengan kambing-kambing yang batuk pilek, kembung dan yang terkait dengan cuaca seperti itu, penanggulangannya Ya seperti di comborannya atau di anu itu dikasih vitamin itu loh Mas. oh nggih nggih nggih, Kasih nggih. vitamin, Iya, iya, iya. terus kalsiumnya ada. oh, Insya Allah kalaupun batuk ya batuk cuman ya nggak sampai parah. nggih, 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 Pilek nggih. memang ya ada pileknya. Pernah juga mengalami kambing-kambing yang kembung seperti itu pernah Nggih, pernah. sampai terjadi kematian, apakah panjenengan sudah bisa menanggulangi untuk Kalau kembung sampai mati, kalau kambing yang besar belum. Ya jangan sampai. nggih, nggih. Tapi Itu pernah menanggulangi nggih, apa dengan cara apa untuk kambing yang kembung itu penanggulangannya seperti apa? itu loh Mas dikasih Promak itu loh Mas. Oh, obat manusia juga. Iya, obat manusia juga. Oke, oke, oke. Jadi Manusia juga. dikasih Promak itu untuk dosisnya untuk kambing dewasa. Kalau kambing dewasa satu cumane tiap 2 jam sekali. Oke, oke, oke. Tuh 2 jam sekali. Terus terkait dengan panjenengan kan setiap hari juga ngulek kotak susu yang Nggih. diperah. Apakah juga pernah mengalami permasalahan di susu induknya? Permasalahannya kalau waktu susu diperah itu yang pastinya itu ambingnya itu loh keras. Kambingnya keras. Nggih. Kalau tidak salah itu teman-teman ngarani mastitis. Ya? Nggih, nggih. Ya. Itu kalau sudah keras itu kan katanya disuruh ngasih apa yang disuntikan di putingnya itu. Ya, Tapi sampai sekarang terus terang ini jujur ya saya belum bisa. belum bisa. Nggih. yang terus, nggih. selalu saya kerjakan ya cuman kita kasih air hangat sama jahe itu kita selalu gitu. Dipeluroti Nggih. gitu. Tapi yang nggak bisa kembali normal seperti kambing yang memang nggak ada sakit seperti itu. Nanti pulihnya nanti nek wis beranak lagi berikutnya. Kalau ini sudah didiamkan nanti wis ya tetap kita perah cuman nggak bisa keluar banyak. Tapi seperti itu apakah seperti yang panjenengan sudah alami, apakah akan di kemudian hari bisa terjadi seperti itu lagi, Bu? Kalau makanya kita itu jangan sampai terjadi seperti itu nggih. Nggih. Jangan Lah, sampai kalau Jangan bisa. sampai nggih. Kalaupun Lah. ada yang seperti itu kita bisa Ah, menanggulangi gitu loh. Lah makanya dari situ waktu dia beranak Iya. itu secepat mungkin anaknya sudah keluar itu kita ambil Susunya. susunya. Kita bersihkan,
baru besoknya lagi misal kata itu sudah lentur, sudah lembek, cuman asinya keras pun keras ASI yang bisa kita Iya. ambil. Jadi Akan- kalau tidak salah itu kalau yang susu yang masih awal Kuning itu kan? yang kuning itu Nggih. kolestrum lah. Nggih, Itu diperah, dibersihkan. Nggih. Jangan sampai Jangan sampai di situ masih menumpuk ada Ya. kolesterolnya. Itu yang menyebabkan dia itu nanti nggak bisa keluar. Itu kan mengeras. Akhirnya mengeras. Nggih, ngoten. mengeras. Nggih, 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 nggih. Jadi ini juga suatu juga edukasi Nggih. untuk teman-teman mungkin juga yang kambingnya barusan beranak gitu, kalau bisa langsung Dihabiskan. Oh, Makanya yang kebanyakan yang kambing susunya keras itu dari kandang-kandang yang misal kita ada cuman 2 atau 3, atau kalau mereka bilang dibikin seneng-senengan, bukan Nggih. dibikin untuk kerjaan loh nggih. nggih. Daripada karo neng Tegalang kita punya kambing pulang Open-open lah. open-open. Dari situ yang kebanyakan kambing itu yang keras susunya. Karena perawatannya kurang. Nggih, karena kan alami. Alami. Orang-orang kan semuanya alami, habis lahiran ya sudah ben ngemik-ngemik dewe, intinya seperti itu. Apalagi karena juga kapasitas ambing dan juga model susu pun juga setiap kambing itu beda-beda. Nggih. Takutnya lagi apabila kapasitas Susunya ambingnya itu susunya bagus, besar, nggih. banyak. Bagus. Nah, itu kalau tidak keluarkan kan Nggak, ibaratnya nggih. selang Sumbat. sumbat. Nah, Nggih, akhirnya sumbat. kan yo pecah selangnya Nggih, gitu loh. sumbat. Nggih. Nggih, Jadi itu seperti itu sumbat. nggih, nggih, nggih. Jadi harus dibersihkan dan dikeluarkan Nggih. untuk susunya sewaktu pas melahirkan. Nggih. Dan Bu Diah, panjenengan mengelola peternakan Sumitvan ini selain di peternakan kambing, kayaknya ada juga aktivitas Kolam. usaha lain. Nggih. Ada di kolam juga, Nggih. terus juga ada di peternakannya. Nggih, pertaniannya ada. Tetapi panjenengan itu fokusnya di peternakan. Nggih. Soalnya kan belum bisa ditinggal toh Mas. Eh, Soalnya anak kandang juga belum mumpuni, kalau kita tinggal juga belum mumpuni. nggih, 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 nggih. Apalagi kita ada niat untuk pelebaran kandang lagi, pembuatan kandang lagi. Jadi fokuskan dulu. Dan awal mula panjenengan beternak ini dulu, panjenengan memang dari riwayat keluarga, entah itu dari kakek ataupun juga ayah ataupun bagaimana, itu memang sudah mengelola peternakan atau memang sudah dimulai tahun 2022 itu mengenal di peternakan. Dan dulu waktu sebelum Lonjong, nggih? nggih, monggo. Dulu sebelum 2022 niku ada di rumah tua sana ada sekitar 8 ekor Itu kambing. kambing. Terus kalau sapi dulu 2006 itu memang masih ada bapak kan di sini ada, tapi untuk penggemukan jadi jantan semuanya. Kalau kambing yaitu sudah dari 2018 itu cuman kapasitasnya sedikit 8 ekor. Dan Ibu sebelum tahun 2022 itu, sebelum di peternakan ini, usahanya dulu mungkin apakah pernah juga menjadi PMI, pekerja migran Indonesia. Kerja migran Indonesia. PMI. Apakah juga pernah Ibu? Apakah tetap di rumah aja usaha itu, maksudnya peternakan atau di apa? Budidaya ikan dan sebagainya? Dulu sebelum masih tahun 2000 sampai 2006 tuh saya memang TKI lah intinya ya Mas ya. Iya. TKI, cuman di situ pulang tahun 2006, anak sudah sekolah SMP itu harus pulang. Setelah itu anak masuk, sudah selesai, anak nikah, saya melamar pekerjaan lagi di Kalimantan. Di situ sambil ya belajar bekerja lagi. Orang belajar itu kan nggak ada habisnya, Mas. Betul. Orang belajar itu nggak ada habisnya. Ya, dari situ di perusahaan pulang tahun 2017 itu karena
orang tua sudah tua yo. Ya. Orang tua sudah tua, Akhirnya kewajiban kita merawat. sebagai anak satu-satunya jadi ya harus pulang. Jadi Ibu Dia ini adalah anak tunggal. Nggih. Oh, Terus saya juga anak saya juga satu. Nah itu loh. satu. Nggih. Oh, jadi seperti itu. Tapi suami satu. Suami. Oh. Nggih, jadi bahwasannya sebelum mengelola peternakan ini, Panjenengan itu juga sempat ke luar negeri Nggih, juga. sempat. Nggih, cari modal lah istilahnya Nggih. mungkin seperti itu. Dan memulai peternakan di tahun 2022. Di tahun 2022 itu Panjenengan kok langsung di breeding daging. Kenapa kok tidak memilih breeding atau breeding susu, perah atau breeding lain? Kok Panjenengan pilih breeding daging itu pemikirannya seperti apa? Breeding kontes, kita breeding di breeding kontes itu selain kita harus waktu kita harus di situ terus, perawatan kita kan maksimal. Lebih maksimal lagi. Itu dari segi perawatan ya. Terus dari segi dana, permodalan. Itu misal kata kita ambil daging, itu kita 10 di breeding kontes, satu aja belum tentu dapat loh ya. Lah itu loh. Itu kita pikirkan dari situ dulu. Jadi untuk perawatan yang mudah, terus harganya juga nggak terlalu tinggi, perawatannya juga nggak terlalu ekstra, terus banyak dari kalau daging itu kan petani itu kan lokalan itu kan pasti mampu untuk beli lah. Dari situ kita terjun ke situ dulu. Kalau kemauan untuk breeding kontes itu tetap ada Mas, tapi itu belum. Insya Allah mudah-mudahan ya, doakan aja nanti kita bulan-bulan 10 kita pelebaran kandang lagi, kita isi yang ke situ. Amin. Dan selepas itu pelebaran kandang dan ke breeding kontes, mengikuti kontes-kontes seperti ini. Dan Insya Allah. mungkin selama 2 tahun ini istilahnya pada intinya untuk tahap pembelajaran mungkin ya. Pembelajaran untuk merawat kambing, meskipun juga di spek-spek pedaging mungkin seperti itu, karena juga tidak jauh beda untuk perawatannya pun ataupun juga kendala-kendala penyakit-penyakitnya pun juga saya rasa tidak jauh beda. Cuman kalau di breeding kontes itu lebih lagi mungkin seperti itu. Ibu. Kalau masalah perawatan saya kira ya kurang lebih sama Mas, perawatan. Cuman kalau untuk breeding kontes itu kan mandi teratur, terus biaya mandi pun juga nggak seperti kalau daging loh ya. Kalau daging kita bulunya klemis, makanannya ada gizinya, sudah bulu-bulunya sudah bagus. Tapi kalau untuk breeding kontes, kalau cuma dikasih seperti itu kadang kan rontok. Lah itu loh, itu yang belum bisa kita jalankan, fokusnya ke situ. Dan mungkin kalau di breeding daging mandilah. Mandi. 1 bulan 1 kali, 2 kali mungkin cukup. Tapi kalau di breeding kontes 1 minggu sekali. Nah, 1 minggu bisa 2 kali. 2 kali. Terus samponya juga mahal lagi, perawatannya mah. Lah kalau kita seperti ini paling habis lahiran kita mandikan. Setelah itu nanti ibu hamil sudah enggak. Nah kan seperti itu. Melahirkan lagi baru dimandikan. Iya, lahiran lagi baru dimandikan. Nah gitu. Itu loh bedanya. Tapi selama 2 tahun itu kan Panjenengan sudah punya ilmunya dalam merawat kambing seperti itu kan Bu. Insya Allah cara perah sudah tahu, terus cara mandikan juga sudah tahu. Mungkin yang membedakan nanti juga sampunya itu tadi dan seringnya mandi. Untuk comboran-comboran nanti juga sudah tahu lah sedikit ilmu-ilmunya seperti itu. Dan Budia, Panjenengan ngerawat kambing sekian banyak, itu seorang perempuan untuk merawat kambing sekian banyak. Saya Panjenengan terus gak mulai kok kandang berarti. Tenan Mas, belas. Ya, tapi ya pada intinya kembali Panjenengan sendiri tadi juga sempat
sempat menyampaikan sedikitkan kuwi hasilnya jadi Kok kambing, kok cempe. kok cempe iki. Nah dari situ loh Mas, kita itu belajar mencintai apa yang kita kerjakan. Kalau sudah kita mencintai berarti kita happy. Lah dari happy itu loh, insya Allah bisa berjalan. Nek kita cara niki ngerjak niki karo atine grundel, nggak akan happy yung malah dadine yo kalang kabut. Pekerjaan itu kita kerjakan dengan hati yang ikhlas, Enggih. penuh dengan kasih sayang, dan Enggih. seperti itu. Kalau Enggih. tanpa kasih sayang mungkin cempe-cempenya juga nggak akan seperti Nggak itu. mau. Di pangku pun juga nggak mau. Ibaratnya mau dicekel angel biasa. Enggih. Nah ini mungkin setiap hari selalu dilelo-lelo seperti ini Ibu Tia. Ya? Iya, pokok setiap hari habis nyusu atau kalau pagi setelah nyusu kan dipindah tempatnya. Itu baru dilepas sebentar gitu, saya duduk di situ, wes terus. Ada yang dari belakang, ada yang dari depan. Tapi sebenarnya Bu, saya rasa kalau kita memang punyai rasa sayang dengan apa yang kita pelihara, saya rasa itu adalah suatu kesenangan tersendiri, menghibur hati kita sendiri. Seperti itu mungkin gitu. Yang ibaratnya orang awam yang menilai kita wong ambune perkus diulek-ulek, wong Ambune lho nggih lebus ora enak. lah ya ambune ora enak digendong dilelo-ledong ibaratnya turu enti keloni Keloni. seperti itu. Nggih, tapi kalau kita malah ada suatu kebanggaan tersendiri kan. Nggih. Itu. Lah ngetrit lho. Oh, santai dia. Santai dia ketumplok dia sampai ceplok-ceplok sikile. Ya. Oke, Bu Tia, mungkin saya rasa seperti itu dan mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya, atas motivasi apa panjenengan peternak kambing karena juga panjenengan perempuan ya, biar ini juga menjadi motivasi teman-teman para pemula mungkin yang akan terjun di dunia peternakan kambing dan minta tipsnya biar teman-teman pemula ini tidak salah arah dalam peternakan. Sekarang kita itu gini Mas, kita sekolah, capek sekolah, mau bekerja di kantoran, ya sepurane nggih, kerja di kantoran ataupun di tempat yang bersih, itu modalnya juga tinggi. Sedangkan itu nanti kita dapat gajinya juga segitu-gitu, kan UMR. Sedangkan kita di kandang kita juga bermodal. Tapi ini kan punya kita sendiri. Sedikit pun, walaupun hasilnya sedikit, tapi kan punya sendiri. Kita lo bose, kita lo juragan. Gitu. Betul. Kalau bisa kita lo mengerjakan orang-orang yang membutuhkan. Menampung orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Orang-orang yang misal kata pendidikannya kurang, orang yang anak-anak yang sekolahnya orang tuanya nggak mampu. Kita lihat kan cuman orang-orang yang tinggi-tinggi sekolahnya tinggi-tinggi ya. Padahal di sekitar kita tuh banyak loh Mas, yang orang-orang yang nggak sekolah, yang nggak mampu bayar sekolah, dan dia juga nggak bisa baca tulis, itu ada. Jadi pada intinya sebesar apapun tempat kita bekerja, selama kita masih menjadi karyawan, lebih baik sekecil pun apa usaha kita, tetapi kita menjadi bos. Iya. Seperti itu. Saya pun dulu di luar negeri juga seperti itu, Mas. Saya tidak mau ikut, misalnya benar saya TKI Tenaga Kerja Indonesia ya, devisa negara. Tapi saya tidak mau kerja di rumah tangga. Saya maunya melamar ke tempat, misalnya orang itu ada orang makan di bangunan, bolehkah saya ambil warungnya, kantinnya? Buka kantin. Iya. Jadi dan di situ tempat saya sendiri, punya saya sendiri ngoten. Oh, jadi meskipun panjenengan dulu menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, tetapi panjenengan buka usaha di sana, tidak ikut majikan seperti itu. Boten. Itu loh. Itulah yang saya suka dari dulu itu seperti itu. Bukan berarti saya harus ikut orang. Ngaten loh. Jadi pada intinya jiwa Ibu Diah ini adalah jiwa pengusaha.
Insya Allah seperti itu. juga jiwa karyawan. Karyawan, Nah, lek karyawan niku mengke pangga diketai betul. juragane. Oke, sebaik apapun kita aktivitas Pangga di situ, salah. ya. Nggih. Sebaik apapun kita aktivitas di situ dan mungkin kita tetap jadi karyawan. Nggih. Dan sekecil apapun meskipun juga itu cuma ternak kambing 1-2 ekor, tetapi Kita yang menjadi punya. bosnya. Nggih. Oke. Nggih. Oke, terima kasih Bu Diah. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman para peternak, khususnya juga untuk yang akan memulai peternakan, ya, di Oke. usaha peternakan. Mudah-mudahan juga channel Reco Bareng Farm ini bisa menjadi sarana informasi dan juga edukasi untuk para peternak kambing khususnya. Oke. Ngaten. Oke, Nggih. kita doakan semoga panjenengan selalu sehat Bu Diah dan Amin. juga usahanya semakin lancar dan berkembang. Selepas ini nanti juga pelebaran kandang. Amin. Dan selepas pelebaran kandang nanti juga ada tempat edukasi seperti itu. Iya. Jelali karo Reco Bertahap. Bareng. Nggih. Jelali karo Reco Bareng Siap. Farm nanti juga Nggih. disenggol. Seperti itu. Siap, Oke. nggih. Oke. Selepas ini nanti kita akan sepil-sepil kambing-kambing Bu Diah, nggak apa-apa nggih, Bu, Nggih, yang mboten ada di napa-napa. kandang-kandang, dan Siap. juga tadi ada beberapa ekor cempe yang kapasitasnya juga lumayan banyak, kalau 10 ekor lebih kayaknya Lebih, tadi. lebih. Oke. Tetap simak di channel Reco Bareng Farm, tunggu kami di next video selanjutnya. Kita sepil kambing-kambing yang ada di peternakan Sumit Farm, Sambirobyong, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia.